Mungkin Anda pernah mendengar di mana-mana, ya baik mereka adalah motivator atau mereka adalah seorang trainer atau mereka seorang coach, di mana-mana tuh selalu ngomong kalau mau sukses kita harus memiliki yang namanya mentor. Ya, dia kena mentor. Tapi ada benernya juga sih. Jadi mentor di sini artinya nggak harus teman-teman berhubungan sama orang tersebut. At least kita ngikutin lah channel YouTube-nya atau mungkin kita belajar dari dia gitu. Dengan kita punya mentor, punya role model, punya orang-orang yang memberikan ilmu sama kita, evenly dia nggak bimbing kita secara langsung, tapi kita merasa bisa, kita akan lebih tahu arahnya kemana kita bisa berkembang. Apalagi kalau kita bisa berinteraksi langsung dengan mentor-mentor seperti ini. Nah, mentor yang kali ini saya bahas adalah tipikal mentor yang mungkin Anda akan ketemu langsung sama mereka, tapi kalau nggak ketemu pun ya minimal Anda tahulah tipe mentor apa sih yang Anda butuhkan. Oke, ada 5 jenis mentor yang akan saya bahas di video kali ini. Mana yang Anda cocok? Oke, kita bedah dulu satu persatu. Ini dia. Bingung arah Anda mau kemana? Anda pengen punya tujuan hidupnya seperti apa? Semangat sih kayaknya udah ada ya, hidup udah oke sih, tapi kayaknya gue bingung ya mau kemana arah gue, tujuan hidup gue. Nah, jika Anda memiliki masalah demikian, mentor tipe The Dreamer ini adalah yang cocok untuk Anda. Jadi mereka bisa memandu Anda untuk mencari mimpi Anda sebenarnya apa. Mereka seorang pemimpi, orang yang punya mimpi besar dan bisa ngajarin kamu juga buat bermimpi besar tanpa meragukan kemampuanmu, melainkan menyemangatimu. Oke? Nah, di sini jelas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung arah hidupmu kemana, udah cari aja mentor tipe The Dreamer seperti ini. Biasanya orang-orang yang jago di bidang ini ya, motivator atau business coach itu atau life coach, mereka jago di bidang-bidang mengarahkan hidup kita mau ke arah mana gitu. Tapi tentunya bukan mereka ngarahin tepuk-tiplok gitu, lu kesini ya, lu kesini, bukan begitu. Tapi lebih ke mereka akan mencoba menggali potensi-potensi kita, mengeksplor kita punya kesukaan, kelemahan yang kita nggak suka apa. Tentunya dengan tools-tools yang sudah mereka pelajari, yang sudah mereka beli gitu ya, mahal-mahal toolsnya itu, cara-caranya itu. Nah, disitulah Anda akan dipandu menggunakan tools-tools dan juga pengalaman-pengalaman mereka, sehingga Anda bisa menemukan tujuan hidup Anda. Oke? Banyak loh orang yang nggak punya tujuan hidup, bingung gitu mau kemana. Saya juga mengalami sih di fase itu ya. Next adalah The Pusher. Jadi jika Anda sudah tahu tujuan hidup Anda, tapi Anda lagi burn out, Anda lagi lemes, Anda lagi kecapean, Anda lagi butuh istirahat, tapi Anda tahu nih, sebenarnya kalau Anda istirahat itu, waduh, gua ketinggalan jauh nih, ketinggalan deadline segala macam. Maybe Anda butuh seorang The Pusher. The Pusher ini seseorang yang akan memaksa kamu untuk melakukan sesuatu, istilahnya seperti hiu yang ngedorong, maksa kita buat terus bergerak. Maju terus. Nah, The Pusher ini ya nggak selalu motivator. Kadang-kadang kalau kita punya anak, papa, ayo semangat kerja, itu The Pusher loh. Ya, itu The Pusher. Kemudian istri, kita punya istri. Ayo semangat kerja kamu bisa lah, ayolah semangat, ayo aku dukung kamu, aku masakin kamu, ya apapun lah, dikasih dukungan. Nah, gara-gara didukung seperti itu, kita jadi semangat untuk mengejar impian kita lagi yang ujung-ujungnya buat membahagiakan sekeluarga ataupun orang lain, intinya begitu ya. Jadi kalau Anda lagi lemas, carilah orang-orang yang bisa memotivasi Anda sehingga Anda menjadi semangat kembali. Next adalah The Achiever. Jika The Achiever tuh jenis mentornya seperti apa sih? Seseorang yang menetapkan sebuah pencapaian bagi kamu dan mendukung kamu untuk mencapai goal tersebut. Nah, The Achiever ini biasanya dimiliki oleh seorang business coach ya, atau coach lah. Jadi coach ini bisa memandu kita, mengeksplor kita, udah gitu mereka akan mencatat agenda-agenda kita, maunya ngapain. Nanti mereka juga bisa men-tracking progres kita udah sampai di mana gitu. Udah sampai di mana, dipantau lagi kenapa nggak bisa, ditanya lagi gitu ya. Jadi goalsnya jelas, tapi di tengah jalan kita menemukan kesulitan atau hambatan, nanti mereka akan membantu kita mengarahkan kembali ke jalan yang benar tersebut. Ada kerikil, mereka akan nyuruh Anda
ya cara yang menyingkirkan kerikil tersebut. Jadi bukan mereka yang nyingkirin ya, tapi kerikilnya Anda yang singkirin tapi ditunjukin. Biar cepat nunjukinnya pakai singkup ya, pakai apa ya, alatnya ini ya, gitu. Kalau mungkin kita sendiri kerikilnya akan kita angkat, kita keinjek kakinya luka. Kalau ini kan diajarin cara nyingkirinnya. Oke? Jadi kalau misalnya Anda butuh seorang mentor yang sifatnya bisa memindahkan titik dari A ke B tapi tetap searah, maybe coach adalah yang terbaik ya. Next adalah The Doer ya. The Doer ini adalah seorang mentor yang tepat buat orang yang sedang belajar. Biasanya adalah seorang yang bisa memberi contoh, memberikan panutan dalam hal apapun itu. Mereka sudah melakukan terlebih dahulu, baru mengajarkan kepada orang lain. Jadi ini mirip seorang praktisi atau lebih tepatnya praktisi sih. Kalau trainer itu kan cenderungnya satu arah ya. Ya ini ilmu yang gue kasih nih, gue pernah coba, gue pernah praktekin, lu ngerti nggak ngerti ya udah urusan lu deh. Tapi kalau praktisi, mereka bisa ngajar ke kita plus ngebimbing kita. Biasanya tuh kalau di praktisi-praktisi itu nggak melulu orang yang berbayar, bisa juga ada orang di kantor yang bimbing kita, ngajarin kita. Jadi bukan yang pembicara yang wah meledak-ledak gitu, semangat gitu, enggak begitu. Tapi adalah orang yang bisa bimbing kita. Ya bisa orang kalem-kalem lah. Mirip seperti guru ya, mirip seperti guru ya. Jadi kita bisa sebutnya dia guru atau Anda carinya seorang praktisi yang bisa bimbing kita. Oke, next the supporter. Nah, jika Anda seseorang yang butuh support ketika lagi down, dia bisa tertawa dan ketika kamu melakukan kesalahan dan menuntunmu untuk membaikinya. Ini mungkin lebih tepatnya Anda bisa cari psikolog. Psikolog nggak juga sih, mungkin cari pasangan psikolog gitu ya. Atau Anda cari pasangan hidup sih. Ini pasangan hidup atau pasangan pacar gitu yang bisa tertawa bareng. Kalau misalnya Anda salah jalan, dia bantu bimbing, memperbaiki ya, bukannya mengintimidasi. Terus supporter ini juga bisa jadi ayah Anda ya, ayah atau ibu Anda yang selalu bisa naikin lagi up. Mungkin siaran dari mereka tidak sesuai dengan kehendak Anda ya. Jadi kalau misalnya Anda carinya saran yang sifatnya teknikal, Anda carinya praktisi. Tapi kalau Anda sifatnya yang butuh semangat, dinaikin lagi adrenalinnya gitu, berarti supporter lebih cocok ya. Keluarga terdekat, pasangan, itu bisa jadi supporter Anda supaya tetap semangat. Oke, hopefully Anda sekarang mendapatkan sebuah wawasan baru, sebuah pengetahuan baru. Jadi nggak melulu kita, wah bingung cara ngerjain ini gimana, cari motivator. Wah bingung, gue lagi down, cari motivator. Wah bingung, arah hidup gue mesti kemana ya, cari motivator. Waduh, bingung, bisnis gue butuh orang yang bisa bimbing. Waduh, cari motivator lagi ya. Oke, jadi mulai sekarang Anda sudah tahu ya tipe-tipe mentor itu seperti apa. Kemudian Anda carinya ketik di keyword itu harus apa. Nah, sekarang Anda sudah mendefinisikan kebutuhan Anda apa, masalah Anda apa. Nah, sekarang tadi saya juga sudah kasih kalau masalah Anda apa, maka carinya ini tipenya. Masalah Anda apa, carinya itu gitu ya. Tinggal searching di Google motivator paling baik di dunia, atau mungkin basis coach terbaik ya, basis coach yang paling keren ya, segala macam lah. Anda bisa searching di Google, tinggal Anda pilih-pilih aja mau pilih yang mana, tinggal tunjuk terus tinggal bayar. Gitu teman-teman ya. Hopefully ini bisa bermanfaat. Thank you buat yang sudah nonton. Jika Anda suka dengan konten seperti ini yang bisa meningkatkan produktivitas, tips bisnis, marketing, selling, dan segala macam, pokoknya tips yang saya bagikan selain meningkatkan diri, bisa meningkatkan bisnis Anda gitu ya. Subscribe channel ini, klik tombol lonceng, follow komunitas kita namanya Pengusaha Bahan Bangunan, dan di situ kita banyak tips-tips yang tidak kalah menarik dengan yang seperti ini. Oke, itu aja, saya pamit dulu. Salam sukses pengusaha bahan bangunan Indonesia. Bye-bye semua.